Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Gimana kabar Akang Teteh semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lemas. Habis hujan ya, subhanallah. Ya alhamdulillah, segala puji tentunya hanya berhak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih ngasih banyak banget kesempatan sama kita semua bisa ada di tempat ini dalam rangka yufaqihu fiddin, dalam rangka memahami agama ini. Kata Rasul, man yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang sama Allah dikasih kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Ya. Kenapa bukan orang yang kaya? Kenapa bukan seorang yang banyak pengikutnya? Atau kenapa bukan orang yang ibaratnya punya jabatan kuasa? Kenapa coba? Kenapa yang baik di hadapan Allah itu bukan yang kayak gitu? Kenapa? Seorang hamba, boleh lah. Ya, karena apa ya? Kita banyak harta, gak punya ilmu agama, ya jadi kayak Korun. Kita punya kekuasaan, gak punya ilmu agama, kayak siapa coba? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu yang lain lah, Abu Janda. Kita punya pengikut banyak, tapi nggak dapat ilmu agama atau nggak punya ilmu agama, ya kayak Firaun, pengikutnya banyak tapi mencelakakan. Gitu. Nah kita di sini tuh harus punya mindset tadi belajar ilmu agama. Tapi kan ini mah public speaking gitu, ini mah belajar ngomong. Ya emang ngomong tuh bukan bagian dari ilmu agama. Ilmu agama juga. Sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikan. Sampaikan berarti kan perlu komunikasi. Perlu untuk kita ngomonglah, bicara itu ya. Nah, sekarang ini tempatnya yang mudah-mudahan bisa menjadi tempat kita mencari itu ya, mencari ilmu agama itu. Karena sangat luas banget. Jangan dibatasi hanya baca Quran, belajar tafsir, belajar nahwu shorof dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ilmu dunia juga yang bisa menjadi wasilah untuk tegaknya agama ini menjadi wajib untuk kita pelajari. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah itu mungkin jadi ceramahnya. Ya itulah sedikit lah mungkin. Terima kasih jazakumullah khair udah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan Allah balaslah dengan kebaikan kita semua. Amin. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Umi Lilih juga yang insya Allah akan jadi pemateri pada kesempatan hari ini. Jazakillah khair Umi udah hadir di sini. Hujanan ya, insya Allah. Ya itu karena itu ada jiwa perjuangan gitu ya. Kita yakin bahwa ini tuh ada balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berpanjang kalam karena waktu juga udah mulai terus jalan. Sebelum kita simak Umi Lilih, kita dengarkan dulu tasmi dari ya Udin. Pada Udin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Din ya. Scroll juga. Mantap Udin. Ya insya Allah nanti kita dengarkan sama-sama, catat yang kiranya penting untuk dicatat. Kita akan sharing tentang gimana sih Umi ketika ngisi gitu ya. Kan Umi mungkin udah sering ngisi kajian, ngisi pengajian, entah ibu-ibu gitu kan, ataupun yang anak mudanya. Nah, kita pengen tahu gimana persiapannya, gimana prepare-nya biar kita maksimal dalam menyampaikan. Nah, nanti insya Allah kita ada waktu sejam nanti sama tanya jawab insya Allah sama Umi Lili. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Pada Umi Lili, kami silakan. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama menambah pengalaman dalam hal bagaimana kita menyampaikan ide, gagasan, pendapat ataupun menyampaikan sharing ilmu yang kita pahami kepada orang lain. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada qudwah kita semua, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya uhayikum bitahiyatil Islam. Umi haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat dan ikhwan fillah rahimakumullah, santriwan santriwati atau apa ya, sahabat-sahabat aja ya. Teman-teman ya, teman-teman semua ya. Ya. Oh, anak-anakku katanya ya. Iya, karena memang usianya usia anak-anak Umi ya, Masya Allah. Jadi anak Umi itu kalau dihitung banyak ya. Bukan hanya 4 plus berapa, 18, salah 18 lah yang mau selesai ya, plus sekian insya Allah. Baik, sore hari ini Umi diminta oleh tim dari Musa Muhadharah Sahal untuk menyampaikan pengalaman, sharing pengalaman ya sebenarnya, mengenai bagaimana menyampaikan ataupun berbicara di hadapan orang lain ya, katakan dalam hal ini adalah orang lain. Tentu motivasi yang pertama yang harus kita ingat gitu ya, bahwa motivasi kita adalah Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan, apa lanjutnya, mimman da'a ilallah ya wa amila sholihan. Bagus ya, barang wa man ahsan, dan siapa lagi ya yang ahsanu ya, lebih baik ucapannya, perkataannya ya, adalah orang-orang yang mimman da'a ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah gitu ya. Menyeru kepada Allah itu kepada apa? Kepada Al-Quran ya.
wa amila solihan, tapi tidak hanya sekedar menyeru gitu ya, tidak hanya nyuruh ke orang lain tetapi lupa kepada diri sendiri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun. Masyaallah ya. Kata Allah, atamuruna nas, apakah kamu tuh hanya memerintahkan manusia saja bil birri wat taqwa, untuk berbuat baik dan ketakwaan, sementara watan sauna anfusakum wa antum tatluna kitab, sementara kamu lupa terhadap dirimu sendiri, ke orang lain nyuruh, memerintah gitu ya, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah ini poin-poin ini ya, landasan-landasan berpikir seperti ini yang menjadi motivasi kita semua ketika kenapa kita harus mampu untuk menyampaikan satu nilai kebenaran kepada orang lain. Jadi public speaking ini bukan sekedar tujuannya bagaimana kita bisa bicara di hadapan orang lain. Nah kalau sekedar bicara mas semuanya juga bisa ngomong kan? Bisa berbicara? Bisa ngebodor? Bisa. Ya, mohon Bang. Ya, bisa bikin orang tertawa? Bisa. Tapi public speaking yang kita inginkan itu adalah bagaimana muatan-muatan yang kita sampaikan itu di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai Al-Qur'an. Iya. Tidak sekedar bicara, tidak sekedar ngomong gitu ya. Ada nilai Al-Qur'an. Bagaimana kita mengadopsi ataupun menyampaikan nilai Al-Qur'an itu juga tidak harus dalam bentuk yang dalam perkataan yang kaku ataupun baku gitu ya. Kita bisa menyesuaikan memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mudah difahami, mudah diterima oleh orang yang diajak bicara oleh kita, gitu ya. Karena kan diperintahkannya juga begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan berpikirnya. Jadi kalau nanti ini kan para santriwan atau santriwati anak-anakku sekalian ini tidak akan selamanya menuntut ilmu di sahal gitu ya. Posisinya santri terus tidak gitu. Satu saat akan berada di tempat yang katakanlah gelap gulita, belum ada cahaya Al-Qur'an di situ. Ya, mungkin tempatnya juga bersyukur ada yang rada remang-remang gitu ya, remang-remang, sudah ada cahaya tapi sedikit. Atau mungkin juga nanti ditempatkan di tempat yang sudah terang benderang. Tetapi tetap pembelajaran Al-Quran itu tidak berhenti. Jadi bagaimana kita menghadapi audiens katakan gitu ya, lawan bicara kita yang diajak bicara oleh kita. Itu harus kita pahami bahwa mereka itu semuanya adalah bukan orang yang tidak berilmu gitu ya. Jangan memandang seseorang yang kita ajak bicara itu, oh dia mah pasti belum tahu ini, belum tahu itu gitu ya. Tapi posisinya kita adalah bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi orang yang berbagi pengalaman. Apalagi kalau nanti dapat lingkungan yang dari sisi usia lebih senior dari kita. Itu harus lebih kita olah lagi kata-katanya, harus lebih kita belajar lagi bagaimana cara menghadapi setiap orang yang kita hadapi itu yang ada di dalam majelis itu. Ya. Menghadapi yang sudah senior, karena pengalaman Umi kan pasti berhadapannya dengan yang sudah senior ya. Para orang tua gitu ya. Memang banyak hal yang harus kita kalau seperti main layangan lah gitu ya. Pernah main layangan yang Ikhwan? Nah, pernah ya, tahu layangan? Bisi gitu, nggak tahu kayak gimana sih main layangan gitu ya.
Maklum zaman sekarang gitu ya, mainnya kan jari dan jempol gitu ya gitu. Main layangan itu tarik ulur kan, ada saatnya ditarik gitu ya, ada saatnya diulur gitu. Begitupun kita menghadapi audiens gitu ya. Ada yang saatnya kita tarik gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya prinsip. Nah, ya, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip. Prinsip itu apa? Akidah, Al-Qur'an gitu ya. Itu yang harus kita tarik. Ada yang juga bisa diulur untuk hal-hal yang sifatnya masih perdebatan atau masih banyak pendapat, ya, furu'iyah gitu. Pernah ada satu kasus gitu ya, kasus teman Umi, pengalaman teman Umi. Beliau menyampaikan satu ceramah di jamaah gitu ya. Kemudian jamaah itu bertanya tentang bagaimana hukum kunut ya, yang biasa ditanyakan kan begitu ya. Ustadz, bagaimana hukum kunut gitu ya, begitu. Nah, ternyata latar belakang Ustadz yang mengisi itu yang tidak melakukan kunut gitu ya. Dijawablah sesuai dengan pendapat pribadinya, apa yang dilakukannya, tanpa mengenali jamaahnya memakai mazhab atau pendapat imam siapa. Ternyata dijawab itu sesuai dengan pendapatnya, akhirnya jamaahnya tidak terima. Gitu ya. Kenapa? Karena suka melakukan kunut gitu ya. Gitu. Jadi memang begitulah gitu ya di masyarakat kita, hal-hal yang sifatnya banyak pendapat itu yang masih banyak menarik untuk ditanyakan gitu ya, seperti itu. Sedangkan para ulama sendiri tidak tidak menjuruskan gitu ya, hanya pendapat imam ini seperti ini, pendapat imam ini seperti ini. Maka kita sebagai jamaah, sebagai orang yang dalam posisi bukan sebagai pengambil fatwa, bukan yang memberikan fatwa, hanya ittiba'ul ulama, mengikuti ulama, maka kita menyampaikan semua pendapat ulama yang ada. Selama sebuah amalan itu ada landasan dalil dan oleh ulama dilakukan, maka insya Allah itu tidak mengapa gitu ya. Yang terpenting begitu. Nah, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang kadang-kadang jebakan. Akhirnya Ustadz pun terjebak dengan jawabannya sendiri dan akhirnya jamaahnya tidak menerima. Oh, Ustadz itu mah jangan dipanggil lagi lah dan tesarwa jeung urang cenah gitunya. Kesafaham jeung urang, ulah dipanggil deui gitu ya, begitu. Padahal maksud Ustadz itu mungkin mengungkapkan pendapat pribadinya gitu ya. Adapun jamaah kalau yang melakukan ya silahkan atau gimana, cuman tidak tertangkap oleh jamaahnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang mesti ya sebelum kita berbicara tentang bagaimana berbicara segala macam gitu ya, ada beberapa poin yang ingin Umi sampaikan di sini ya. Yang pertama adalah tentang sifat yang mesti disandang oleh seorang dai, oleh seorang daiyah ya, kalau akhwat, kalau perempuan. Kemarin Umi menyampaikan di kajian akhwat di Antapani apa di Manjahlega lupa ya, bahwa kita semua itu adalah dai. Apa dalilnya? Ada yang masih ingat? Lupa ya. Nahnu du'at qabla kulli syai. Catat itu ya. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita semua, nahnu, kami ya, adalah du'at, para dai, para daiyah. Qabla kulli syai. Sebelum segala sesuatu yang kita sandang. Nanti misalkan ini para santri dan santriwati itu ada yang jadi dokter. Amin. Amin kan atuh ya. Ada yang jadi profesor. Amin. Ada yang jadi ahli masak. Amin. Ada yang ibu rumah tangga. Amin. Ya. Ada yang jadi ustazah. Amin. Amin kan itu doa ya. Nah, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu itu yang melekat ya, gelar ataupun apalah panggilan-panggilan, sejatinya seorang muslim, seorang muslimah itu adalah dai ya, penyeru. Dai itu da'a ya,
menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 9 ya, 9. Ada 9 sifat yang mesti disandang oleh seorang dai. Yang pertama adalah hendaknya dia memiliki sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa harus ikhlas? Ada yang bisa menjawab? Karena sebuah amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keikhlasan. Apapun itu ya. Kalau tidak ada ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Maka sifat ini termasuk dalam hal yang paling utama ya. Termasuk akhlak juga ya, karakter. Harus ada keikhlasan. Ya. Ikhlas karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas itu kalaupun usaha kita yang sudah sedemikian rupa, kemudian tidak ada yang memuji, tidak ada yang mereview ataupun tidak ada yang like gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Aduh, udah capek-capek ngomong di YouTube gitu ya, udah capek-capek bikin. Jadi tadi keikhlasan itu ketika sesuatu yang kita lakukan tidak banyak yang like gitu ya, atau ngasih penilaian. Tidak ada yang ih bagus gitu ya, ya nggak masalah gitu. Toh bukan itu yang kita cari ya, bukan penilaian manusia yang kita inginkan. Kalaupun ada yang menilai gitu ya, kalaupun ada yang like gitu ya, ngasih jempol ke kita, alhamdulillah gitu ya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini merupakan poin yang sangat penting ya, mendasar. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai itu adalah hendaknya dia meyakini bahwa amanah yang diemban itu adalah amanah yang berat dan besar gitu ya, amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira yang punya amanah itu yang tadi disebutkan oleh Bang Adam ya, pejabat gitu kan. Bukan. Ya. Masing-masing dari diri kita juga itu menjadi amanah buat siapa? Minimal buat diri sendiri. Gitu. Ya. Ini para santri yang ikhwan juga ya, apalagi nanti kalau sudah masuki jenjang berikutnya kayak abang gitu ya, kayak siapa lagi? Ya. Itu nanti amanahnya bertambah gitu kan, gitu ya. Tapi kalau yang masih menghafal, selesaikan dulu ya, jangan dulu berpikir itu, oke? Iya, sabar gitu ya. Iya. Ya, bahwa amanah itu besar ya, amanah itu besar dan berat. Amanah untuk diri kita sendiri saja itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika nanti ditambah dengan amanah-amanah yang lain. Maka kesiapan itu yang harus kita perkuat gitu ya. Kesiapan ilmu, tambah ilmu ya, tidak bosan menuntut ilmu gitu ya. Gitu. Karena amanah itu berat, apalagi amanah menyampaikan. Kadang-kadang ada yang suka beralasan ya, berdalih seperti ini. Saya mah nggak berani menyampaikannya katanya ya. Kenapa? Dan saya juga belum mengamalkan gitu ya. Jadi kalau prinsipnya seperti itu, sampai kapanpun tidak akan berani-berani untuk mengingatkan orang, menyampaikan kebaikan. Dan akhirnya kita tidak akan termotivasi untuk melakukan. Kenapa? Dan tidak ngomong gitu ya. Jadi dijadikan alasan. Nggak mau, saya juga belum melakukan gitu. Padahal yang dimaksudkan di dalam surat apa tuh? Sof, ayat apa bunyinya? Ayo. Aduh, kalau ayat hiji naon, ayat dua naon ya.
Iya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang dimaksud kaburo yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah itu adalah orang-orang yang wala kalam wala amal gitu ya. Ngomong enggak, amal enggak, apalagi amal gitu kan, ngomong juga enggak. Nah, bagi kita adalah bagaimana upaya kita mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh itu, berusaha semaksimal mungkin. Di samping itu juga kita berupaya untuk mengajak orang lain untuk mengamalkan atau membuat amalan tersebut gitu ya. Karena seseorang yang mendapatkan hidayah, ya, seseorang yang mendapatkan hidayah melalui, misalkan melalui kita nih, ada orang yang tadinya tidak tertarik Al-Quran, ada orang yang tadinya tidak tertarik pengajian, kemudian menjadi tertarik mendapatkan hidayah melalui kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Bahkan dikatakannya lebih besar dari apa katanya? Dari unta merah apa dari gunung gitu ya, begitu. Pokoknya besar gitu. Ya. Belum lagi kalau setiap amalan yang dilakukan itu kemudian diikuti oleh setiap orang. Ya. Menjadi pelaku kebaikan itu nanti dia akan mendapatkan royalti pahala. Sebagaimana orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan royalti dosa. Ya. Kalau menurut ulama mengatakan dosa jariah, pahala jariah gitu kan ya. Kalau pahala jariah berarti dari hal-hal yang sifatnya kebaikan dilakukan. Kalau dosa berarti dari hal-hal yang buruk, kemaksiatan, ya seperti itu. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian sikap yang ketiga atau sifat yang ketiga, hendaklah berhati-hati dan bersikap bijak di dalam memilih metode pendekatan terhadap mad'u ataupun terhadap audiens yang akan kita berdialog dengannya gitu ya. Jadi kita harus memiliki sikap bijak dan hati-hati. Seperti tadi gitu ya. Ternyata jamaahnya yang kebanyakan adalah suka kunut atau yang suka tahlilan gitu ya. Maka kita tidak boleh mematahkan gitu ya. Tapi ditanya dulu, para jamaah biasanya melakukan tahlilan atau tidak gitu. Oh iya Pak Ustadz, kita suka melakukan tahlilan. Oh oke, kalau sudah melakukan tahlilan berarti dibimbing aja supaya ketika melakukan tahlilan itu bukan sekedar seremonial, ya kan? Kenapa? Karena tahlilan itu di situ ada kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Tinggal kita bimbing para jamaah itu untuk betul-betul memahami makna dari la ilaha illallah itu, baik secara makna lafdon, lafadan gitu kan, ataupun secara pengamalan. Karena la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar untuk diucapkan, tapi kan konsekuensinya dari amalan, gitu ya. Jadi bijak kita, ya, berhati-hati. Apalagi kalau lewat YouTube seperti ini ya, kalau kita keseleo ngomong, salah ngomong, wah bisa bahaya gitu ya. Zaman teknologi sekarang mah dicari gitu ya. Gitu. Bahkan pembicaraan seorang ulama pun bisa dipotong-potong gitu ya. Kemudian di-share pendapatnya ataupun di-share pembicaraannya, dilempar ke publik. Kemudian terjadilah kegaduhan di publik gitu ya, kegaduhan di masyarakat. Oh, Ustadz ini ngomongnya gini, tidak sesuai. Padahal itu teh hanya potongan ceramahnya beliau yang tidak selesai, sengaja dipotong, sengaja dicari celah untuk apa? Untuk orang berdebat. Itu kan ya negatifnya media diantaranya itu, walaupun positifnya ada gitu ya. Makanya tetap kita harus berhati-hati, baik secara tadi ya, baik ada di media ataupun tidak gitu ya. Tetap ya kita memerintahkan kepada ataupun Allah memerintahkan kepada kita itu juga untuk selalu berkata ataupun bersikap yang baik dan berhati-hati gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bersikap lembut dan berakhlak mulia. Nah, bersikap lembut gitu ya. Lembut di sini bukan artian ngomong yang harus halus ataupun lemah lembut ataupun mendayu-dayu, enggak gitu ya. Perasaannya, pelakuannya terhadap orang lain gitu ya. Bagaimana kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memperlakukan para sahabatnya seperti apa, ketika berhadapan dengan musuh-musuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau dengan orang beriman itu seperti digambarkan di dalam surat apa?
Al-Ahzab apa? Apa? Ya. Bukan. Bagaimana bahwa kita dengan orang-orang beriman itu harus sama berlemah lembut. Perlakuan kita terhadap orang beriman itu harus lemah lembut, sementara dengan orang-orang musuh, dengan kafir itu harus tegas keras. Apa? Oh, tetot. Ahwat? Apa bunyinya? Muhammad apa surat Al-Fat? Nah, dua etanya cari PR. Tarohum fi. Apa lanjutnya? Tarohum fi wujuhihim. Simahum fi wujuhihim. Kemudian yang ruhama ubainahum. Al-Hujurat. Apa? Buka Qurannya. Ya. Jadi orang beriman itu sesama orang mukmin itu apa? Ruhama ubainahum. Ya kan? Saling menyayangi. Adapun terhadap musuh-musuh itu kita bersikap tegas, keras gitu ya. Gitu. Kalau musuh kita apa ini bunyinya? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, itu ayatnya gitu ya, gitu. Jadi bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, gitu ya. Kemudian penyabar, dapat menahan diri, menahan emosi, gitu ya. Karena kadang-kadang kita bertemu dengan orang itu ada yang pingin bawaannya itu emosi, gitu ya. Udah dikasih tahu ngotot, gitu ya. Atau ada orang juga yang kayak nguji-nguji kita, gitu ya. Ini kira-kira ustadznya ngerti nggak nih? Tahu nggak nih? Paham nggak nih? Gitu ya. Nah, ketika bertemunya seperti itu nggak usah marah, gitu ya. Nggak usah jadi emosian, gitu ya. Hadapi aja. Kalau bisa dijawab ya jawab, kalau tidak bisa ya udah. Mari kita sama-sama buka kitabnya, gitu kan? Gitu ya. Jadi sama-sama belajar, ya. Masya Allah. Berikutnya adalah memiliki pengetahuan yang komprehensif, ya, tentang apa? Tentang dakwah, tentang kemasyarakatan, gitu ya. Maka sekali-kali juga perlu disampaikan tentang fiqhud dakwah, gitu ya. Fikih dakwah, ya. Di samping pengetahuan yang komprehensif, ya, pengetahuan tentang dakwah juga harus, gitu ya. Di antaranya dengan ilmu fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu apa? Fiqhu itu fikih, tata cara. Dakwah, berdakwah, gitu ya. Nah, insya Allah dengan belajar fiqhud dakwah itu nanti kita bisa memahami seperti yang diinginkan oleh public speaking. Bagaimana kita bisa berbicara di hadapan orang lain, gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Jadi memiliki pengetahuan yang komprehensif juga termasuk di dalamnya masalah dakwah, gitu ya. Dan juga mengetahui masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat kita, ya. Jadi jangan buta, jangan anti, gitu kan. Di masyarakat kita ini ada kasus apa atau ada gejala apa, gitu kan. Mereka tuh kesukaannya seperti apa, gitu. Itu harus tahu. Dan supaya kita tahu bagaimana caranya. Cari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Berbaur, bergaul. Ya kan? Berbaur, bergaul dengan masyarakat. Umi sering menyampaikan kalau ke santri akhwatnya ini, kalau ke santri ikhwan makanya baru
kali ini ya Umi bisa menyampaikannya. Jadi yang namanya penghafal Quran itu tidak ada alasan ya, dengan tidak boleh beralasan saya pingin murojaah, saya mah pingin hafalan saya terjaga, saya mah pokoknya pingin hafalan saya mungkin, jadi tidak akan bergaul, tidak akan ikutan apa-apa, pokoknya nama saya mah antara nah di kamar gitu ya, pegang-pegang Quran. Itu santri yang tidak rekomendasi ya, itu. Kalau sekarang di asrama memang begitu tugasnya. Nanti ketika sudah di tempat berjuangnya masing-masing. Iya, nanti itu di mana? Di Cianjur. Tidak ada orang Jakarta, itu orang Cianjur ya. Pindah ya ke Cianjur. Nah di Cianjur gitu kan, jangan aduh aku nih maunya menjadi penghafal Quran yang mungkin gitu kan. Kalau disuruh coba baca surat Ali Imran naralong gitu kan, tidak ada yang lupa kan. Penghafal Al-Quran itu tujuannya bukan hanya punya hafalan yang kuat, yang mungkin enggak gitu ya. Tetapi justru adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu di tengah masyarakat kita. Tadi artinya dengan berbaur. Kalau berbaur nanti kita akan menghadapi, akan menemui berbagai macam warna. Ya, seperti pelangi apa? Ya, warna-warni ya. Maka kita harus kuat basicnya. Ya, yahtalituna walakin yatamayyazun. Apa artinya? Berbaur tetapi kita tetap pada prinsip kita. Kokoh dengan prinsip kita. Jangan berbaur tapi jadi kabawa. Nah, kabawakeun. Jadi kalau Fajar nanti berbaur dengan para pemuda-pemuda Cianjur, jangan kabawa jadi juga orang lain gitu ya. Justru bagaimana pemuda-pemuda di situ menjadi mau baca Quran, yang tidak bisa, yang sudah bisa mau menghafal Quran dan sebagainya, gitu ya. Jangan kabawakeun, gitu ya, begitu. Mewarnai, bukan diwarnai. Berarti kita harus basicnya harus kuat, harus kuat basicnya, gitu ya. Karena yang akan kita hadapi bermacam-macam, gitu ya, seperti itu. Nanti ada apa, ada preman, ada apa gitu ya. Berikutnya adalah seorang dai harus memiliki pemahaman agama yang mendalam dan harus senantiasa menimba menuntut ilmu. Ulangi, seorang dai harus memiliki pemahaman agama yang mendalam dan senantiasa menuntut ilmu atau menimba ilmu. Ya, mencari ilmu, talabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ya. Jadi harus senantiasa menambah ilmu ya, menambah ilmu, mencari ilmu. Terutama adalah masalah ilmu agama. Karena yang akan kita sebarkan adalah ilmu agama ya, di samping ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Kalau kemarin menyampaikan di kelas akhwat itu ada keterampilan gitu ya, itu juga harus dimiliki sebagai seorang dai. Tidak hanya saja bisa ngomong, menyampaikan ayat gitu ya, karena ada juga audiens atau jamaah-jamaah yang perlu kita dakwahi itu tidak harus dengan membacakan ayat. Ada juga yang harus didatangi, kenapa? Karena kondisinya misalkan ekonomi yang sulit gitu ya, ada yang kelaparan, ada yang kesulitan apa. Maka ketika kita datang ke tempat seperti itu tidak dulu dibacakan Al-Qur'an. Itu ya, jangan dulu disuruh ini, tapi penuhi dulu kebutuhannya apa. Ya, datang bawa sembako ya, seperti siapa? Khalifah siapa yang terkenal? Yang melakukan itu Umar ibnul Khattab, seorang pemimpin yang luar biasa. Setiap malamnya ngaronda itu ya, berkeliling melihat situasi kondisi
rakyatnya seperti apa, kemudian menemukan satu kondisi yang sangat memilukan. Seorang ibu yang sedang merebus apa? Batu. Anak-anaknya nangis merengek-rengek minta makan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Tidak ada yang bisa dimasak. Akhirnya untuk, kalau kata orang Jerman, ngabebenjokeun gitu ya. Orang Perancis lah ya. Orang Perancis ngabebenjokeun gitu ya. Rebuslah ibu itu batu. Sabar ya nak, belum matang gitu. Dialog itu, kondisi itu dilihat oleh Umar bin Khattab gitu ya. Karena ibu itu sambil sambil kemana Umar gitu ya, kemana Khalifah Rasyidin, kenapa kemana gitu kan, pemimpin gitu, kemana, sampai kemudian didekati oleh Umar, wahai ibu, apa yang kamu rebus? Dilihat, kenapa kamu merebus batu? Karena kami tidak punya untuk makanan untuk dimasak, tidak ada tepung, tidak ada gandum gitu kan, tidak ada apa-apa gitu. Sementara anaknya udah lemes nangis gitu ya. Terus kata ibu itu, ini tanggung jawab Umar bin Khattab harusnya gitu kan, kemana dia gitu. Nah disitulah Umar merasa hatinya itu sangat sedih gitu ya, kemudian pulang dan memikul bahan baku itu dengan dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Ketika asisten mengatakan, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, biarkan saya membawa beban itu. Apakah kamu sanggup nanti membawa beban saya di neraka, karena di hadapan Allah? Berarti beban itu berat. Ya, beban itu berat, amanah itu berat. Maka kata Umar, biarkan saya memanggul beban ini, memanggul bahan-bahan makanan ini sebagai penembus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pemimpin yang lalai terhadap rakyatnya gitu ya. Masya Allah ya. Ya, semoga Allah menghadirkan kepada kita pemimpin yang memiliki karakter seperti Umar ibn Khattab. Amin. 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 Iya. Ya. Jadi pemahaman agama itu sangat urgent, sangat penting, ya, begitu. Yang berikutnya, hendaklah selalu mengkaji sirah nabawiyah. Apa sirah nabawiyah? Dan juga sejarah para sahabat, sejarah Islam, ya, supaya kita bisa menjadikan mereka contoh tauladan di dalam melakukan dakwahnya gitu ya. Tadi ayatnya yang disebutkan oleh siapa? Fajar. Apa Fajar? Tadi apa dalam Al-Ahzab yang disebutkan cenah? Lakon kana eta cenah. Enggak ada etanya. Perasaan enggak ada etanya ya. Jangan pakai eta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lanjutannya, liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu contoh dalam segala hal. Kehidupan secara pribadinya, kehidupan berkeluarga dan rumah tangganya, kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan bernegara sebagai pemimpin, sebagai komandan perang, sebagai seorang presiden, sebagai seorang khalifah, dan sebagai semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi penting mengkaji sirah itu supaya kita tahu bagaimana cara Nabi berdakwah terhadap penduduk Taif gitu ya, yang ketika itu beliau mengalami permusuhan ya, mengalami perlawanan, dilempari batu, diusir sampai berdarah-darah oleh penduduk Taif. Bahkan ditawari oleh malaikat katanya ya. Ditawarinya apa, Fajar? Yuk orang banting yuk katanya gitu ya. Malaikatnya bilangnya begitu. Gitu ya, orang bantingkeun gitu ya. Kata Nabi apa? Jangan gitu ya. Oh, jangan. Karunya.
Jangan, barangkali ya, semoga kata Nabi dari keturunan mereka nanti ada keturunan yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabinya. Dan Masya Allah hari ini Taif itu termasuk salah satu kabilah atau salah satu tempat yang sangat subur dan makmur. Itu adalah karena kasih sayang Nabi ya terhadap umatnya. Jelas-jelas Nabi teh dilempari batu berdarah. Jelas-jelas Nabi teh diusir. Mending diusir teh oleh orang-orang dewasa gitu ya, oleh para pemuka. Ini mah diusirnya teh ku barudak, ku anak-anak kecil, sambil dilempari gitu. Kalau kita ngebayangin kayak kejadian di kita lah mungkin gitu ya, suka ada kan ya anak-anak kecil yang diperintahkan untuk musir gitu ya, terus dipekelin batu. Apa bilangnya? Oh, orang gila gitu ya. Gitu ya. Oh, orang gila, orang. Mungkin seperti itu persis Nabi juga. Karena Nabi juga dibully oleh orang-orang kafir itu dengan bahasa apa? Innahu lamajnun. Nabi itu orang gila. Maka bisa jadi orang-orang Taif ketika ngusir Nabi itu yang yang dilakukan oleh penduduk itu mengutus anak-anak itu begitu, gitu ya. Betapa kuatnya hati Nabi gitu ya, walaupun sedih pasti gitu ya, tapi Nabi tidak membalas perlakuan mereka kecuali dengan doa. Dan kita berada di tengah masyarakat nanti pun belum tentu semuanya suka kepada kita. Ada yang tidak suka gitu kan, ada yang suka ngomongkan di belakang gitu ya. Gitu ya. Kalau ngomongkan di depan sih nggak apa-apa gitu ya, ngomong di depan kan kayak begini. kalau ngomong di belakang nanti di belakang sana gitu ya. Ada yang nggak suka, jangan ikut pengajian gulilih katanya. Kenapa? Nanti teh suka ditanya satu-satu, ngajinya teh satu-satu dikoreksi gitu ya. Mendingan ikut pengajian yang lain, apa ngajinya bareng-bareng aman. Breng gitu ya, selesai udah shadaqallahul azim. Kalau sama Umi kan satu-satu, didatangin lagi. Ya, jadi majelis itu berputar, ibu-ibu tuh bikin halakoh lingkaran. Awal ibu-ibu lah, masa bapak-bapak. Nah ini bapak-bapak gitu ya. Umi mendatangi satu-satu dihadapi gitu ya, datangi dikoreksi satu-satu, muter gitu seperti itu. Nah itu ternyata ibu-ibu tuh suka dengan cara begitu. Ketimbang kita duduk seperti ini ya, diam di depan sok ibu banget gitu. Tidak ada interaksi ya, tidak ada interaksi gitu. Jadi kalau ibu-ibu mah begitu ya, nanti bapak-bapak mungkin beda lagi gitu ya, seperti itu. Langsung tanya. Kalau nggak bisa pulang gitu ya. Itu mah Bu Fajar nanti ya, simpel. Gitu. Baik, yang berikutnya adalah hendaklah memiliki hafalan Al-Quran. Insyaallah ya. Insyaallah kalau hafalan Al-Quran kita semua sedang mengupayakan untuk memiliki hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebagai dasar ya, sebagai dasar di dalam dakwah kita. Dan dengan menghafal Al-Quran, dengan kita belajar dari Al-Quran, kita pun belajar tentang metode bercerita yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi cara bercerita Al-Quran itu sesungguhnya seru katanya gitu ya, bagi orang yang merasakan keseruannya gitu. Contohnya apa? Contohnya yang paling banyak itu misalkan kisah Musa alaihi salam ketika ibunya diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di dalam tabut ya, kotak ya, bukan kotak. Kan sebelumnya apa perintah Firaun itu? Sebunuh semua anak laki-laki. Nah, kita berbicara kita sendiri. Ketika membaca kisah yang lebih ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ya, tentang Nabi Musa itu, tentang bagaimana ibunya menyimpan. Ketika membaca itu kira-kira yang dibayangkan oleh kita apa? Lempeng-lempeng saja atau oh iya Firaun gini, kemudian datang ibunya Musa merasa khawatir, disimpan di kotak itu, kemudian dialihkan ke sungai Nil, kemudian diambil lagi oleh istrinya Firaun. Apakah sesingkat itu kita memahaminya? Tentunya tidak. Bagaimana kita menghadirkan rasa,
menghadirkan rasa ketika memahami cerita itu. Bagaimana terjadinya huru hara, hiri-hiri. Bagaimana kita membayangkan terjadinya apa? Kekacauan. Kan kebayang, Cok, kata Fir'aun tuh. Periksa setiap rumah yang ada bayi laki-lakinya bunuh. Apakah dengan nyantai gitu kan, atau senyap, sunyi? Kan enggak. Ada yang pernah nonton film G30 SPKI? Kurang lebih nasiga gitu. Tapi lebih dahsyat lagi pasti ya. Bagaimana terjadi ketakutannya di tengah masyarakat gitu kan? Tiba-tiba pintu didobrak, kemudian diseret. Ya, yang kakek-kakek diseret, yang sudah sepuh diseret, anak-anak juga diseret. Ketika menemukan bayi laki-laki katanya terus bunuh. Ketar-ketir nggak Umi Musa? Ketar-ketir, pasti ketakutan karena dia punya bayi laki-laki. Bagaimana rasa itu yang disampaikan di dalam Al-Quran itu bisa kita rasakan. Ketika membaca cerita di Al-Quran itu harus sampai kita seolah-olah hidup di masa itu. Ya. Jadi jangan, oh iya kisah Musa ada simple. Datang perintah Fir'aun, suruh membunuh semua anak kecuali perempuan. Musa dipalidkeun gitu ya. Kemudian diselamatkan dipalidkeun. Ngerti dipalidkeun, nanya ke Fajar. Ya. Musanya selamat, masuk istana, masuk sahal. Oh, jadilah muhadharah. Oh, ada Musa. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dari Mesir ya. Masya Allah. Masuk istana, kemudian dakwah ke Fir'aun. Apa yang terkena dengan doanya? Tadi yang dibaca oleh Bang Adam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu tuh dakwah doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Karena Nabi Musa secara public speakingnya kurang, maka dibantu oleh saudaranya yaitu Harun. Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana. Itu dalilnya public speaking teh. Ya, Nabi Harun itu lebih pandai dalam menyampaikan. Makanya Nabi Musa minta didampingi, gitu ya. Kata Allah, makanya datangi Fir'aun oleh kamu berdua. Faqula lahu qaulan layyinan. Dakwah ke Fir'aun saja Allah memerintahkannya dengan qaulan layyinan. Apalagi ini kita berdakwah bukan kepada Fir'aun. Ya. Bukan kepada Fir'aun gitu ya. Maka harus lebih lembut lagi gitu ya, seperti itu. Ya, jadi menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an yang bukan hanya selesai dalam bacaan, Al-Qur'an yang bukan hanya selesai dalam setoran dan murojaah, tetapi Al-Qur'an yang sampai di hati kita, sampai di amalan kita, ya. Kita merasa ada rasa dengan Al-Qur'an itu, gitu ya. Yang terakhir yang ke-9, ngobrol wae sih ya, jadi kita catat. Yang ke-9, hendaklah dalam pembicaraan itu tidak hanya saja pembicaraan yang bermuatan rasional. Jadi pembicaraannya, pembahasannya tidak hanya saja yang sifatnya rasional, gitu ya. Tetapi juga harus dipadukan dengan muatan-muatan emosional, gitu. Apa muatan emosional itu? Muatan yang sampai menyentuh kepada perasaan yang melahirkan emosi, gitu ya. Jadi kalau berbicara itu tidak lempeng kayak peng gitu ya, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda seru gitu ya, peng aja lempeng. Harus ada sentuhan-sentuhan, muatan-muatan emosional, ya. Makanya tadi Al-Quran itu
penuh dengan sentuhan emosional Al-Quran itu. Kalau hati kitanya bersih, kalau hati kitanya terbuka dengan Al-Quran, pasti sentuhan-sentuhan itu akan sampai kepada kita. Tapi kalau kita baca Quran sebagaimana dalam sebuah ungkapan disebutkan hanya di lisan saja, tidak sampai kepada hati, maka muatan-muatan emosional yang ada di dalam Al-Quran itu dirasa oleh kita biasa saja, gitu ya. Tidak ada apa-apanya. Umi pernah ikut satu pelatihan menghafal, gitu, pelatihan menghafal. Udah lama banget lah. Oleh pembicaranya itu disuruh membaca surat Qaf. Karena sudah disuruh baca surat Qaf, akhirnya ya kita baca aja surat Qaf gitu ya. Kemudian kata pembicaranya, apa yang didapat dari surat Qaf? Yang didapat disebutkan ini gitu. Ditanya lagi, apa yang didapat dari surat Qaf gitu. Ternyata yang dimaksud oleh pembicara itu bukan masalah apa yang dibahas di dalam surat Qaf-nya gitu ya. Tetapi ketika kita membaca huruf atau ayat pertama di surat Qaf, apa? Qaf. Ya. Nah, apa yang kita rasa ketika kita membaca ayat itu, ayat huruf muqatta'ah? Adakah rasa dalam hati kita? Ya itu, makanya ditanya, ada rasa tidak? Ya kan, makanya ditanya, ada rasa tidak gitu kata Ustaz. Ketika semua audiens kita sebagai peserta itu belum merasakan apa-apa, maka diperintahkan kita untuk apa? Coba baca lagi surat Qaf ayat pertamanya saja. Jadi kita hanya disuruh untuk baca Qaf-nya saja. Qaf terus berulang-ulang. Setelah sekian lama dikasih waktu, ditanya lagi, ada nggak yang dirasa ketika membaca ayat itu? Kita masih lempeng-lempeng aja. Hari Ustadz yang menyampaikan itu sudah berat gitu ya, berat, emosinya itu sudah mulai itu. Ternyata kata beliau seharusnya kita dalam membaca huruf muqatta'ah sekalipun yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah, kita merasakan kemukjizatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran. Ya. Itu hanya dengan satu huruf muqatta'ah saja. Gitu ya. Iya. Nah, ini yang harus kita latih rasa, ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan muatan emosional kita, sentuhan emosional kita ketika kita baik membaca Al-Quran ya, terlebih gitu kan. Dan juga ketika kita memberikan sharing ilmu terhadap orang lain gitu ya. Jadi tidak lempeng gitu ya, seperti itu. Sehingga nanti akan lahir kalau lempeng aja boring gitu ya. Bosan katanya gitu ya. Garing. Masih ada waktu? Ada, Masya Allah. Ya, baik dilanjut ya. Yang berikutnya adalah setiap dari kita pasti ada rasa takut. Ya, ada rasa ketakutan, kekhawatiran ketika diminta untuk berbicara di hadapan orang lain, orang banyak gitu ya. Waduh, gimana gitu ya. Maka ketakutan-ketakutan itu bisa jadi disebabkan oleh yang pertama adalah dari ketakutan yang menular. Ketakutan yang menular artinya apa? Dari sekian banyak orang yang hadir dengan kita, ya. Ketakutan yang menular itu misalkan ingat bangetlah ketika COVID melanda. Ya. Ketika COVID melanda, itu karena pengalaman di yang dikorek hidung gitu ya. Tes swab ya, tes swab antigen atau apapun gitu. Itu kan ngantri banyak itu. Itu sudah ada rasa ketakutan. Karena melihat yang lain pun pada takut. Jadi kita jadi takut. Nah, itu namanya ketakutan yang menular. Padahal ternyata ketika kita sudah bagian kita di swab gitu ya, ternyata tidak sakit dan hanya sebentar. Tapi ketakutan sebelum itu, yang lain juga banyak gitu kan. Jadi karena pengaruh orang lain, pandangan di sekeliling kita yang memperlihatkan ketakutan, akhirnya kita pun tertular dengan rasa takut itu. Itu ya.
Nah, ini bisa jadi penyebabnya yang pertama itu. Kemudian yang kedua karena ada trauma kegagalan. Trauma kalau ngomong teh kenapa sih pada ngobrol aja? Ya, Fajar. Kenapa sih pada ngantuk gitu ya kalau saya ngomong teh gitu ya? Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Sampai harus diganjel gitu ya. Kenapa sih kalau saya ngomong kayaknya orang tuh pada cuek gitu? Itu ada trauma nantinya ketika diminta lagi untuk ngomong. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan itu tidak ada rasa. Nah, zauk gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu zauk, tidak ada rasanya. Tidak ada ruhnya. Tidak ada nilainya. Kok pada audiensnya atau jamaahnya pada tidur gitu ya, seperti itu. Karena ada trauma kegagalan. Kemudian ya kayak Jumatan ya, begitu datang langsung khusyuk gitu ya, untuk zikir. Jadi yang berikutnya ketakutan yang lahir dari penilaian sebagian orang atau sekelompok orang. Jadi kita ini terpengaruh oleh penilaian sekelompok atau sebagian orang yang menurut kita itu kayaknya orang itu nggak suka deh sama saya gitu. Dari pandangan matanya kayak yang nggak suka gitu ya, dari tatapannya kayak nggak respect gitu. Nah itu bisa jadi ada rasa ketakutan nanti itu ya, nggak mau saya mah nggak mau ngomong di situ, nggak mau berhadapan dengan orang itu gitu ya, karena sudah ada rasa ketakutan itu ya, karena memandang ataupun pandangan penilaian sebagian orang atau seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah berlebihan dalam menginterpretasikan sikap sebagian audiens. Jadi terlalu berlebihan. Kitanya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya, tidak melihat audiens, sementara audiens juga punya penilaian sendiri gitu. Jadi kitanya ketakutan gitu, berlebihan dalam menginterpretasikan sikap dari sebagian audiens. Seperti tadi, kayaknya saya tuh nggak menarik gitu ya, kalau ngomong, kalau bicara tuh kayak nggak bakalan didengar, nggak bakalan ada pengaruh gitu ya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang kemudian melahirkan rasa ketakutan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita mampu bicara di hadapan orang banyak, gitu ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, harus memiliki motivasi yang kuat. Jadi untuk bisa menghadapi audiens, menghadapi jamaah, menghadapi orang banyak ya, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Apa motivasi kita? Tentu motivasi kita adalah tadi yang pertama apa? Al-Quran, karena Allah gitu ya. Itu motivasi kita. Motivasi kita adalah dakwah, menyampaikan kebenaran. Itu motivasi kita. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, itu landasan motivasinya. Yang kedua, memahami apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus memahami dulu apa yang akan kita sampaikan. Ya, harus memahami, menguasai apa yang kita sampaikan sehingga kita perlu mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan, gitu ya. Kemudian berbicara penuh dengan keyakinan. Karena memahami apa yang akan kita sampaikan, akhirnya ketika kita menyampaikan itu penuh dengan keyakinan, tidak ragu-ragu, gitu ya, tidak ragu-ragu, tidak gitu ya, banyak e-nya gitu ya. Nah kalau banyak e-nya itu sebenarnya sih bisa jadi mengurangi rasa grogi, bisa jadi, atau ngeblank gitu ya, kayak seorang hafalan ya suka ngeblank kan, tiba-tiba blank aja gitu ya, padahal sudah dipersiapkan. Karena bisa jadi belum yakin ya, belum dikuasai dengan sepenuhnya. Kemudian yang keempat, berlatihlah, gitu ya. Nah maka di sini juga public speaking ini juga sebagai sarana untuk berlatih ya, Bang Yusuf, sebagai sarana untuk berlatih. Pertama, memperkuat kepercayaan diri kita ya, percaya diri kita diperkuat. Kemudian juga bagaimana bisa menghadapi atau bisa menyampaikan ide, gagasan, pendapat, sharing atau apapun yang kita alami terhadap orang lain, kepada orang lain gitu ya, seperti itu. Nah itu beberapa poin, beberapa hal yang
bisa disampaikan untuk sore hari ini, karena kalau melihat waktu tinggal berapa menit? Sampai jam 8. Siap. Siap. 8 pagi, Masya Allah. Ya. Nanti mungkin dengan diskusi ya, kita hidupkan dengan diskusi. Baik secara pemaparan materi itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Maka dilanjut dengan diskusi, diserahkan dulu kepada MC kita. Insya Allah, jazakallah khair Umi, banyak PR ya. Banyak PR. PR banget ini. Ya, biar lebih mempertajam dan biar lebih apa ya? Kan kalau satu arah tuh kayak apa ya? Kurang gitu ya, mungkin kurang dalam hal-hal yang perlu pendetailan. Boleh yang mau nanya Ikhwan 1, Akhwat 1. Ayo, ada yang mau nanya hadiahnya? Oke, boleh. Bu Lira. Enggak. Sama maternya hujan. Sebentar Umi izin bertanya. Ketika kita ingin berdakwah misalkan ya tentunya ke masyarakat dan tentunya kita tuh pengen mengajak orang lain untuk beriman Islam. Tapi di sisi lain kita tuh terhalang sama alasan-alasan tertentu yang ganjal di dalam hati, misalkan aku tuh pengen dakwah, tapi keluarga aku tuh minim banget tentang yang kayak gitu. Nah, apa yang harus kita prioritaskan? Apakah keluarga yang harus kita dakwahi terlebih dahulu, ataukah tetap orang lain yang pengen kita ajak? Ya, oke. Mantap. Panitia nanti hadiahnya. Hadiahnya nanti. Berkaitan dengan prioritas dakwah ya. Karena yang lebih utama antara keluarga dengan orang-orang yang mungkin bukan keluarga kita. Ya, dakwah. Oke. Ya, baik. Prioritas dakwah. Tadi motivasi kita, landasan kita apa? Al-Quran. Ada ayatnya di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hafal ayatnya ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, dakwah itu bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga masyarakat. Jadi tidak bisa dipilih-pilih gitu kan. Udahlah sekarang mas saya tidak akan dakwah dulu ke masyarakat, yang penting keluarga dulu. Beriringan gitu ya, beriringan. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan aduh udah keluarga saya mah belum paham juga gitu ya. Akhirnya kita tidak berdakwah ke masyarakat dengan alasan itu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tetap melakukan dakwah dan juga tetap berdakwah kepada anak dan istrinya gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdakwah ya. Baik alasan secara pribadi, kitanya juga belum benar, kitanya juga masih belajar, kan biasanya begitu ya alasannya. Ada kita juga masih belajar, belum banyak ilmunya gitu. Terus banyaknya ilmu itu kapan? Itu ya. Kan kita juga tidak bisa mengukur. Maka yang penting adalah lakukan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Karena ahsanu amala itu kan dalam proses juga. Bagaimana kita melakukan setiap ilmu, pemahaman yang sudah kita terima, kita lakukan sebaik mungkin. Kemudian juga kita ajak orang-orang terdekat kita. Sebagaimana juga dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dimulai dari keluarga terdekatnya, gitu ya. Tapi tidak meninggalkan masyarakat. Jadi bisa dilakukan secara beriringan sejalan, ya. Walau alam bisawab. Mangga lanjut. Perkenalkan namanya, Umi belum kenal. Kan yang Ikhwan mah jarang ketemu. Sekarang aja melihat satu-satu. Oh iya. Nama saya gitu. Waalaikumsalam. Saya Fikri. Kalau di rumah hadir. Oh. Oh, iya siap. Fikri ya. Mau nanya nih, soalnya ini kasusnya jarang. Ada teman SMA, dulu suka nongkrong bareng gitu kan.
Dia tuh kalau misalkan waktu sholat kan anak ke masjid ngajak gitu, ayo nyusul, tapi enggak. Nah, terus kemarin pas lagi izin emang ada janji sama teman ngobrol-ngobrol gitu. Nah, di bulan ini yang bersangkutan yang haram katanya ini, dia tuh kata itu karena temannya namanya tuh nama teman tuh ada namanya. Bukan Adam ini. Adam yang lain. Ya. Terus kata Adam ini, dia si ini ngedukun. Gimana ya kata nanti gimana aja. Nah kalau ngedakwahin orang yang Suka kedukun. sirik lah itu kan sebutannya kan, apakah bisa didakwahin dari mana dulu? Ya. Karena kan kasusnya jarang. Kata siapa jarang? Yang kedukun tuh banyak. Oh, lingkungannya situ. Ya. Orang datang ke dukun tuh banyak sebenarnya. Ya, oke, baik. Jadi bagaimana mendakwahinya gitu ya? Ya. Ya tentu yang pertama yang kita harus memberikan dulu semacam pemahaman, karena bisa jadi mungkin dia datang ke dukun teh nggak tahu hukum datang ke dukun teh apa, bagaimana, atau bisa jadi dia sudah tahu tapi penasaran ku dukun. Kayak apa panas itu, jadi dia tuh betul kayak melet gitu. Jauh orang yang sholat dia sholat. Ada amalan lain dengan dia ya. Ada amalan lainnya gitu. Jadi rajin sholat itu ada. Iya. Kalau di dalam hadisnya ya, orang yang datang ke dukun, orang yang ngantar ke dukun, orang yang mempercayai kata-kata dukun, sholat nanti tidak diterima. Kumaha tah? Ya, tidak diterima sampai dia bertobat. Tobatnya apa? Meninggalkan perbuatan itu. Tidak lagi datang ke dukun, tidak lagi mendengarkan perkataan dukun, apalagi membenarkan. Berarti harus taubatan nasuha gitu ya. Diingatkan saja gitu ya. Karena bisa jadi memang orang-orang yang datang ke dukun itu banyak motivasi ya, banyak tujuannya, banyak apa ya? Ya tadi bisa jadi sudah tahu dukun saya gimana gitu ya, tapi penasaran atau karena menyangka bahwa dengan datang ke dukun itu hajatnya ataupun keinginannya terkabul gitu ya, begitu. Apalagi kalau disebutkan dukunnya dukun sakti gitu ya, padahal dia sendiri nggak sakti, ya kan gitu. Ada dukun, kalau ada orang yang datang ke dukun minta diberikan kekayaan, datanglah ke dukun, pulang jadi kaya. Adi dukuna miskin kene, kan aneh gitunya. Harusnya kalau dia bisa mendatang kekayaan, dianya kaya duluan gitu ya, kaya duluan sebelum orang lain dikayakan. Tapi dianya tetap miskin gitu ya, hidup di gubuk kayak gitu ya. Tapi orang lain dikasih kekayaan oleh dia, kan aneh gitu ya. Nah, jadi memang untuk dakwah terhadap apalagi nih pemuda gitu ya. Pemuda itu kan memang beda cara menghadapi dengan orang yang sudah senior gitu kan, seperti itu. Pemuda itu lebih mengedepankan emosional, ya kan? Gitu. Apalagi kalau misalkan ngebet gitu kan, ini kalau nggak didukun kayak nggak bakalan mempan gitu ya. Gitu. Didatangilah dengan pelet-pelet gitu ya, seperti itu. Iya. Harusnya peletnya jalur langit, jangan jalur dukun gitu ya. Pelet jalur langit itu minta ke Allah gitu ya, seperti itu. Didekati saja gitu kan, terus diarahkan, dan memang harus disampaikan, harus diingatkan gitu. Harus diingatkan, jangan dibiarkan gitu ya. Nah itu jangan sampai kapal bawa, gawat darurat kalau kapal bawa mah ya. Kan kita mendakwahi jangan sampai datang ke dukun, bukan kayak itu orang antar ke orang ke dukun. Kumaha eta judul nangkenya gitu. Jangan gitu ya.
Kemudian bukan juga harus udahlah jangan ditemen lagi, justru orang seperti itu yang perlu didekati ya. Pakailah bahasa kalian kalau ngomong dengan teman kayak gimana sih gitu ya, gitu kan, kurang maneh gitu kan ari maneh gitu kayak misalkan begitu. Nah pakailah bahasa-bahasa yang bisa dia terima gitu, tapi ada muatan nasihatnya, tetap harus dinasehati gitu ya, dinasehati aja gitu, dikasih tahu gitu kan. Gini, kalau misalkan kamu tuh memang suka dengan dengan cewek itu gitu ya, kenapa kamu datang ke dukun dan datang ke orang tuanya? Betul nggak? Iya, hayu ke orang diantar lamar gitu, itu keren daripada hayu diantar ke dukun. Iya betul, datangi aja orang tuanya, ngapain datang ke dukun gitu ya, begitu. Nah itu mungkinnya pakai bahasa tadi, bahasa yang biasa kalian pakai seperti apa kalau ngobrol dengan sesama teman nongkrong gitu ya, itu. Ini alumni nongkrong ya. Nongkrong boleh katanya ya, tapi nongkrongnya harus nongkrong yang syar'i. Nongkrong yang syar'i ya, yang diomonginnya yang baik-baik gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya kurang lebih Umi sendiri sih belum punya pengalaman menghadapi yang seperti itu ya, yang datang ke dukun gitu enggak. Tapi kalau kita lihat sekarang yang namanya dukun itu bukan hanya saja yang didatangi begitu ya, hati-hati. Banyak aplikasi yang berperan sebagai dukun, jangan coba-coba, nggak boleh itu ya. Itu aplikasi yang berperan sebagai dukun. Kemudian kita nanti meyakini gitu kan, oh ternyata paingan saya kieu. Oh nanti saya masa depannya begini, hati-hati ya, karena tidak ada yang tahu masa depan, masa yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walau a'lam bishawab. Gimana sih? Jawab. Harus dikasih mindset cinta ditolak, doa bertimbang. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk sesi selanjutnya nanti ada praktek. Kan kita tadi udah sedikitnya ada gambaran kayak gimana. Nanti coba praktek, mungkin dibatasi berapa orang? Kelompok ya. Boleh lah. Temanya bebas. Temanya bebas. Coba dipraktekin. Penutup. Oh iya, boleh. Ini mau bacain pantun. Oh, boleh. Dengerin ya. Tadi kan sudah lah ya, materi mas seperti itu aja. Pantunnya pantun penutup sih sebenarnya ya. Yeah. Buah durian biji selasih. Hade. Baik. Dimakan di pesawahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Umi ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Ya, mangga yang udah siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah rapi kan ya? Ya alhamdulillah, selama 11 tahun baru pertama kali ngedengerin Umi Lilih ceramah depan. Alhamdulillah. Selama ini cuma depan akhwat aja, baru sekarang abang ngedengerin. Alhamdulillah. Ya seperti biasa ya, kemarin udah dibagi kelompok, jadi nggak usah disuruh lagi satu kelompok nanti maju perwakilannya, udah disiapin semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima di yang kedua. Hari ini saya ingin membahas tema tentang fana merah jambu. Sesuatu tentang anak muda yang kayaknya nggak bakal pernah ada habisnya gitu. Diawali dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Rasa sayang, rasa cinta, rasa suka, apapun namanya, ibarat benih yang ada dalam hati manusia. Tugas tiap manusia itu adalah menjaga benih itu sampai nanti hingga tiba saatnya boleh untuk bertumbuh, berbunga, berbuah, lalu indah rupa warna. Selama ini kita beranggapan ketika seseorang jatuh cinta, yang bermain peran adalah hati. Selalu hati yang menjadi pemeran utamanya. Iya nggak? Nah, terlalu banyak sekali film, drama, lagu yang kita konsumsi sampai kita berpikir demikian. Padahal sejatinya ketika seseorang jatuh cinta, yang bermain peran adalah, ada yang tahu nggak apa? Seton. Otak. Dari otak inilah baru mengirimkan berbagai perintah ke anggota tubuh lainnya seperti jantung, darah, temperatur, kulit, dan lain-lain. Saat seseorang jatuh cinta, ada 12 area otak yang terlibat dalam pelepasan berbagai hormon cinta emosi seperti dopamin, oksitoksin, vasopressin, dan adrenalin. Hormon-hormon tersebut mematikan beberapa bagian tertentu seperti amigdala, sistem siaga rasa takut, dan sistem berpikir kritis. Nah, selain mematikan beberapa bagian tertentu, hormon-hormon tersebut juga memberikan efek candu dan bahagia. Jadi kalau misalnya orang-orang jatuh cinta itu seperti orang yang mengkonsumsi narkotika kalau hormonnya terlalu banyak. Jadi semakin sering otak dipenuhi hormon-hormon tersebut, akibatnya ada efek ketagihan, otak menjadi sakau. Otak meminta kembali reaksi kimia tersebut gitu. Jika tidak terpenuhi, maka akan muncul reaksi tubuh seperti kesedihan yang amat mendalam dan keinginan hingga bunuh diri. Terus setelah itu kenapa kebanyakan orang yang gak pacaran itu selalu menganggap reaksi yang berlebihan orang yang putus cinta. Ya karena reaksi kimia di otak kita dan di otak mereka itu sangat berbeda gitu. Ada sebutan, ada diksi dari Sherlock Holmes untuk orang-orang yang jatuh cinta. Ada yang tahu nggak? Orang-orang jatuh cinta disebutnya apa? Ada yang tahu? Bucin. Kan, human error. Kenapa? Karena orang-orang yang jatuh cinta biasanya orang-orang yang bucin itu nggak bisa berpikir rasional. Iya nggak? Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman, jangan mendekati, apalagi berzina. Benar saja, ketika ilmu pengetahuan sudah maju, terbukti mengapa ayat tadi turun. Karena jangan mendekati berarti mencegah munculnya hormon-hormon tersebut merusak otak kita. Allah itu ingin banget menjaga otak kita tetap sehat, tetap rasional, dan tetap takut akan murkanya. Jadi say no to pacaran. Trust Allah and happiness will find you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi serem juga ngeliat bukunya, kirain bukunya mau dibahas itu.
tadi yang abang lihat sih udah bagus ya. Tadi yang abang lihat banyak menggunakan istilah-istilah yang nggak bisa dimengerti dan tidak dijelaskan. Jadi tadi kelihatan kalau abang memperhatikannya Iwan ya, nanti soal abang memperhatikan dari sini. Kalau Iwan udah mulai kemana-mana pandangannya gitu, pas ngejelasin terlalu panjang gitu, pas bagian istilah-istilah itu ya, jadi kayak yang lihat di depan Parah. gitu ya. Tadi kami jadi tidak relate sama audiensnya, terlalu berat bahasanya, gitu aja sih. Budok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak. Buat sore, buat Sok aja sok. Nudikum tahiyatun faiqatan. Aku adalah fi'lun ya dulu ala usulin fi zamanin mudhari al-mustaqbal. Dengerin tuh. Aku adalah mudhari kalimat. Aku adalah mudhari kalimatnya saat ini yang terbaru dalam hidupnya. Tetapi aku selalu kalah dengan fi'lunnya dulu ala usulin fi zamanin madi. Aku selalu kalah dengan fi'il madi masa lalunya. Masya Allah. Padahal di mataku kamu seperti ismun marfu fi awal jumlah. Mubtada yang pertama dan paling utama, cintaku kepadamu seperti isim ma'rifah. Meskipun di matamu aku seperti mati di antara idgham tidak guna yang ada namun tak dianggapi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Santri. Naksir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain alasan dengan mencoreng nama baik santri. Buka elemen aja lagi. Apa itu baca doang? Astagfirullahaladzim. Gak nyiapin ya? Hah? Barusan ya? Astagfirullahaladzim. Itu Iwan pakai itu mie. Aduh, jangan disiapin. Harusnya 2 minggu ini teh. Jangan dibuka. Ya. Tuh, sini bukunya bawain. Mau minta ditonton. Ayo. Langsung dibuatkan. Mana ini? Ya. Enggak bisa ditulis. Judulnya Arabicus. Nuhdikum tahiyatan faiqatan. Aku adalah fi'lun yadullu. Ini teh yang nulis siapa? Hadir. Bagus. Nulis sendiri atau dari IG. Lah. Ya Allah. Copyright. Lah, kirain bikin sendiri lah. Aku adalah fi'lun yadullu. Aku apa ini? Ala usulin fi zamanin mudhari. Oh gitu. Al-mustaqbal. Mustaqbalnya ya. Ulangi ya. Ini juga ada ini tulisannya. Nuhdikum tahiyatan faiqatan. Aku adalah fi'lun yadullu ala usulin fi zamanin mudhari al-mustaqbal. Aku adalah mudhari pada saat itu yang terbaru dalam hidupnya. Tetapi aku selalu kalah dengan fi'lun yadullu ala usulin fi zamanin madhi. Aku selalu kalah dengan fi'il madi pada masalahnya. Jadi bacanya tadi kurang ada gitu. Sebenarnya kalau pernah temuin itu kayak orang yang
membuat semacam apa ya, itulah puisi begitu tapi pakai kaidah-kaidah bahasa Arab, kayak fi'lun madhi gitu kan. Kemudian tadi ada idgham gunah yang tidak dianggap, aduh kasihan. Jadi apa bila gunah? Itu bikinan ini dari IG katanya. Ada juga yang pakai istilah tajwid. Ya, ada. Ditulis nih. Ampun. Semua ditulis. Aduh. Tambahan. Persiapannya ya Iwan ya. Yuk mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, halo. Hai. Halo. Bertemu lagi dengan saya. Lanjut. Bertemu lagi dengan saya Dira. Ingat ya, Dira bukan Dora. Dira yang ada di Antapani bukan Dora yang ada di Global TV. Jadi teman-teman, saya adalah sebagai seorang wanita. Ya jelas wanita lah, ya kali waria. Jadi ya teman-teman, pada hakikatnya kodratnya seorang wanita itu adalah makhluk yang paling suka berbicara. Betul gak wanita? Saking sukanya seorang wanita berbicara, bukan hanya manusia yang bisa diajak saya bicara, melainkan buaya yang berupa pria pun bisa membawa terpesona. Teman-teman ini, selama ini saya bangga menjadi seorang wanita, tapi ada yang lebih membuat saya bangga lagi. Apa coba? Saya bangga bisa berdiri dan berbicara di atas panggung Musa di depan orang-orang yang sadar gak? Di Musa kita belajar berbicara. Di Musa kita belajar berbicara. Musa ada apa coba? Muhadharah saya kan? Iya. Di Musa kita belajar berbicara. Bukan hanya asal berbicara. Kayak atau kayak udah makan belum? Bukan. Tapi di Musa kita belajar, dilatih sebagai seorang pembicara yang mampu untuk menyampaikan petuah-petuah agama, dan kita akan menjadi penerus para ulama. Amin ya Allah ya Robbal. Nah, jadi dari sini kita harus berpikir sebagai seorang pemuda generasi bangsa, kita harus menjadi garda terdepan dalam pembelaan agama. Kita harus melek terhadap pergaulan remaja, karena semakin sini kemaksiatan semakin merajalela, berguna teman-teman. Karena disitulah kita harus angkat berbicara. Kita harus mengeluarkan suara dengan apa? Dengan berbicara. Makanya diadain Musa ya bang. Dengan baiknya kita berbicara, maka kita akan mampu untuk merangkul orang-orang yang jauh dari aturan agama. Karena sebagaimana yang dikatakan Rasul, ad-dinu nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Nah dengan itu kita tuh mampu merangkul mereka ya teman-teman, betul gak? Makanya kita tuh harus pandai gitu berbicara, bukan hanya menggunjing orang itu secara dosa. Berbicaranya bukan hanya menggunjing orang, tapi berbicara yang bermanfaat. Kita harus saling menasihati antara manusia dan manusia, apalagi sesama seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yang selalu menasehati antara kebenaran dan juga kesabaran.
Nah dari situ kita harus berpikir bahwa berbicara yang penuh makna menjadi tabungan kita untuk menjadi tabungan kita untuk mengumpulkan pahala dan untuk menjemput ridhonya Allah Ta'ala. Oke teman-teman sekalian yang saya hormati, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 2 kali kecuali dia emang nggak masuk waktunya lebih. Jadi yang tadi yang pertama kelebihan 1 menit, sekarang kelebihan 1 menit, ini kurang. Tambahkan. Saling melengkapi ya tuh. Masya Allah. Maka ada lagi Iwan. Ya. Ya senang bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas pakai gimana? Muhammad. Sallallahu alaihi. Mas, panjang. Mic-nya deketin. Apa sih? Selamat siang. Saya lagi belajar bicara ke arah tembok. Jadi kalian saya anggap gampang. Sakit hadirku tidak dihargai. Seperti hati ini tanpa dia. Aduh. Tanpa dia saja apa? Apalagi tanpa cinta dia, Rasulullah di hati kita. Mahal. Yang dia ya. Mahal. Kata-kata nih. Saya suka gugup kalau lihat cewek, apalagi di sini ceweknya jilbab syari. Apalagi di sini ceweknya jilbab syari semua. Insya Allah. Rasanya tuh deg-deg. Rasis. Habis-habis itu jadi bergejolak. Ulang. Gak ada benar. Cewek di sini auranya beda ya, sejuk, adem, tangguhan gitu. Tapi kalau sendiri kelihatan suka mencap-cap sendiri. Hah? Pelan-pelan mas, pelan-pelan. Nah itu kelihatan manisnya. Apalagi kerudung coklat. Yang lain kayak ketutup awan gitu. Makanya dengerin. Yang kerudung hijau juga boleh. Stop baby. Tenang. Gibran bicara. Berkerudung hijau, cintaku padamu ibarat bayi-bayi tanpa titik dan polos. Tidak ada cinta. Ya sekian materi dari saya. Apa ini? Ada konsultasi kan? Kacau. Konsultasi.
Jadi Aduh. permainan katanya bagus, pemilihan diksinya bagus, kita dibikin mikir bagus. Terus kalau misal ekspresi, siapa namanya? Mas Hafid. Hafid. Jadi kalau dalam stand up ada yang namanya deadpan. Deadpan itu memang tanpa ekspresi, data-data saja. Penonton harus konsentrasi mendengarkan. Tapi tadi suaranya kurang kencang, kurang bulat, jadi nggak artikulasi ya. Artikulasinya nggak jelas. Intonasi nggak perlu kalau deadpan. Data-data aja nggak apa-apa. Jadi kayak tadi data kayak gitu, it's okay. Kalau dalam stand up ada namanya deadpan, itu nggak apa-apa datar. Permainannya memang dikuatin di kata-kata. Cuman antum santri jam nggak ada libro yang bisa diambil. Nah itu terakhirnya aja ambil apa jadulnya apa libronya. Bagaimana di awal? Bisa dimasukin di terakhir, ya. Oke. Nah, jadi positionnya sebagai senior sangat kelihatan, nggak cuma lucu aja. Nanti penonton mau masak gaston. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan saya setelah beberapa pekan kebelakang ya, materi ini tertunda. Alhamdulillah sekarang bisa diberi kesempatan. Insya Allah pada kesempatan pada sore hari ini saya mau bertanya dulu ya, apa sih habit gitu? Menurut kalian habit itu apa? Kebiasaan. Ya, setiap orang pasti ya memiliki kebiasaan. Baik itu kebiasaan yang baik atau yang buruk. Kebiasaan ini sangat berpengaruh ya, sangat berdampak pada kehidupan kita. Kita mau sukses atau nggak sukses itu tergantung kebiasaan kita. Ya. Saya pernah bicara ya pada teman saya karena beliau tuh punya kebiasaan buruk gitu ya, di asrama tentunya gitu ya. Kenapa sih kamu tuh lupa apa bilangin? Kenapa sih kamu tuh suka tidur pagi gitu ya? Suka tidur pagi ketika amal surat, terus pas tilawah. Ya, mohon maaf, mungkin karena ini harus disampaikan ya, mungkin di setiap asrama juga ada yang kayak gitu. Akhirnya saya bertanya ya kepada beliau, kenapa sih? Iya teh, soalnya itu ya dari dulu gitu ya, dari dulu. Padahal kan di setiap diri kita itu ya ada self control. Jadi ada kendali di dalam diri kita itu. Kalau misalkan kita mau berubah, ya tinggal di dalam dirinya aja. Kalau misalkan sama orang udah gini, hey bangun gitu ya, pas al-surat atau tilawah, hey bangun, masih tiduran lagi gitu ya. Karena di dalam hatinya itu belum ada rasa ingin berubah gitu. Ya, kayak tadi self control. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ya tidak akan mengubah seseorang kecuali dianya sendiri yang mau merubah gitu ya. Ada sedikit ini. Perubahan itu bukan perkara bisa atau tidak, tapi mau atau tidak untuk berubah. Jadi kesimpulannya ya, karena tadi berbicara habits yang buruk gitu ya. Habits yang buruk yang kita miliki sangat bisa untuk diubah. Kita sebagai manusia sangat mampu untuk mengontrol perilaku kita sendiri. Jika hal buruk saja bisa kita lakukan berulang-ulang hingga jadi suatu kebiasaan, maka hal-hal baik pun juga bisa seperti itu. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi relate banget ya.
Ya, yang nggak ngedengerin berarti ngerasa. Jadi beberapa orang berarti ngerasa. Cuman tadi di awal pas minta maaf ya, jangan gitu. Kita posisinya di sini di penguasa panggung, gak usah minta maaf. Lagian kan kita emang niatnya mau nyindir temen kan? Iya, paham. Ya, ya nggak usah minta maaf lagi kalau di depan. Ya, sekali aja, atau kalau mau minta maaf hal yang benar-benar sensitif banget, nah itu cuma sekali aja gitu. Kita kalau kayak gitu kesannya kayak yang ngomong apa sih gitu ya. Selanjutnya bagus tuh. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada pantun nih. Pergi ke pasar membeli ketupat. Adek. Apa kabar ikhwan dan akhwat? Masya Allah. Berhubung saya ini suka banget merosting ya. Aku suka banget merosting, nggak manusia, nggak apa orang lain, namanya suku juga saya juga suka merosting. Tapi kali ini aku nggak mau merosting, aku mau memuji. Jadi aku mau memuji suku Sunda. Ada yang diincar nih. Sunda ya. Sunda itu adalah suku penghasil cewek dan cowok paling cantik dan paling ganteng nomor 1 se-Indonesia. Jadi kalau kalian pergi ke daerah Sunda, ke daerah Jawa Barat ya, kayak Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Banyuwangi, itu kalian Banyuwangi. Itu pasti kalian akan takjub gitu dengan apa keindahan, entah itu manusianya atau alamnya, itu kalian pasti akan takjub gitu. Makanya gak heran ya kan, kalau orang merantau ke daerah Sunda itu rata-rata pada betah gitu. Kayak misalnya Mr. Yusron. Beliau ini asli Kebumen ya, asli Kebumen, tapi terikat dengan kecantikan orang Sunda. Akhirnya di Sunda, di Bandung, beliau di Bandung akhirnya. Terus Pak Edi, ada yang tahu Pak Edi nggak? Tahu. Nah, tetangganya Fajar kalau dipindah. Beliau orang Bojonegoro, tapi ya menikah di Bandung, di Sunda ya. Oke. Tapi kali ini aku nggak mau bahas cowoknya ya. Udah bosan soalnya. Tiap hari juga bareng cowok gitu kan. Makan sama cowok, tilawah sama cowok, mandi. Kalau mandi sering-sering ya. Mau jadi pelangi. Pokoknya udah bosan, udah puas sama cowok ya kan. Lihat aja udah pengen ojok gitu loh. Katanya mau muji. Tadi kan bisa berubah. Saya ke waktu. Oke. Aduh. Tapi teman-teman ya, cewek itu di mana itu sama aja. Mau dari Arab, dari India, dari Jawa, dari Sunda, mau hitam, mau cantik, mau jelek itu sama aja. Sama-sama ribet. Sama-sama ribet gitu. Menyala busku. Cewek itu kalau pengen sesuatu itu nggak pernah to the point. Pasti belibet gitu, ngode gitu. Serius. Jadi sedikit cerita Islami ya kan, cerita kisah-kisah ya. Jadi dulu aku tuh pernah punya cewek ya kan. Langgaran. Oke. Dulu waktu SMA ya kan. Nah, Masih hangat. sabar dulu. Jadi waktu malam ya kan. Sabar dulu. Waktu malam dia tuh nelpon. Dia bilang gini, saya. Oh my god. Cut. Ya aku jawab dong, iya kenapa saya. Kenapa jadi putih? Terus dia tuh ngomong gini, rumah aku sepi nih, orang tua aku keluar kota, besok baru pulang. Ya. Karena waktu itu aku masih SMA ya kan, masih polos ya kan, nggak ngerti apa-apa. Ya udah aku jawab sesuai pikiran aku aja ya kan. Kan dia ini kalau apa ada keluarganya tuh malu gitu kalau mau makan banyak gitu. Ya udah aku jawab sesuai pikiran aku aja.
wah enak dong, berarti kamu bisa makan sepuasnya, gak ada nostalgia gitu. Terus juga tiba-tiba dia itu kayak makan gini, ya apa sih cowok gak peka banget jadi cowok emosi. Habis itu dimatiin makan dia. Aku bertanya, kenapa gitu? Salah apa gitu kan ya? Untung itu dulu waktu aku gak ngerti. Coba kalau sekarang. Udah aku gas ke rumahnya ya kan. Aku Robi yang udah gak bener nih orang nih. Ribet, cewek itu ribet. Ditanya juga misalnya nih, kamu mau makan apa hari ini? Terserah gitu. Tapi buat ikhwan ya, buat ikhwan ini kalian tuh gak usah heran kenapa cewek itu kayak gitu. Soalnya dulu kisahnya tuh gini ya. Kisahnya bermula dari Teh Hawa ya. Teh Hawa sama Adam tentunya. Jadi ceritanya tuh gini, Teh Hawa itu gini bilang ke Adam, anak pengen eta teh buah eta, buah yang itu bagus banget gitu. Terus teh bukan, Adam itu bilang gini, jangan aku teh, nanti yang punya marah. Tapi aku maunya tuh yang itu, nggak mau yang lain, aku maunya yang itu gitu. Karena Adam ini nggak kuat ya kan, terlena dengan kecantikan Teh Hawa ya. Akhirnya, oh ya udah deh, kamu sekali-sekali mumpung yang punya nggak iat juga ya kan, ya udah. Akhirnya dimakan tuh buah apa coba? Buah khuldi. Nah, sejak saat itu pas enak-enak lagi makan itu mereka berdua itu dikik dari surga langsung. Dikik. Ditendang dari surga kan. Nah, sejak saat itu, nah itulah alasan kenapa wanita itu kalau ditanya selalu bilang terserah. Karena terakhir kali menentukan pilihan mereka nggak ada terserah, kita pun dapat masalah dari buah surga. Karena langsung ke poin, aku mau buah khuldi, ya itu akibatnya manusia dikeluarkan dari surga. Oke, ya udah itu aja. Tapi sebelum aku akhirnya aku ada tebak-tebakan nih. Yang bisa jawab nggak dapat apa-apa tadi. Yang udah tahu tolong jangan jawab dulu ya. Santai dulu ya kan. Diam aja dulu. Diam dulu. Tebak siapa aku ya? Jadi pagi-pagi aku ada 2. Nah kayaknya udah pada tahu. Siang ada 1, malam nggak ada. Aku ada di tengah air dan ada di ujung api. Siapakah aku? Lampu. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Ada yang lain? Ada yang lain. Chris bisa? Angkat tangan yang bisa. Kalau udah yakin jawabannya? Oke, Bang Sofwan. Benar, huruf I. Masya Allah. Ulangan. Jadi pagi-pagi I-nya ada 2, siang ada 1, malam nggak ada. Aku ada di tengah air, nah I-nya di tengah, dan aku ada di ujung api, I-nya di ujung. Itu. Terima kasih sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Bagus sampai di terakhir tebak-tebakannya kayaknya nggak perlu. Karena loncat konteksnya loncat lagi-lagi konteksnya loncat itu keren banget yang soal Nabi Adam. Ini waktunya habis ya. Kita sudahkan dulu yang nggak kebagian pekan depan. Oke. Yang dari kelompok yang sudah tadi tentukan 1 orang berikutnya yang mau tampil minggu depan ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Terima kasih semuanya sudah berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahal, sahabat Al-Quran.